Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi sistem informasi geografis. Materi selanjutnya tentang fungsi dan analisis sistem informasi geografis itu sendiri. Di sini analisis sistem informasi geografis dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi analisis spasial dan atribut yang dilakukan. Jadi ada fungsi analisis spasial dan fungsi atribut, serta kemampuan memberi jawaban-jawaban atau solusi yang diberikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi analisis sistem informasi, analisis GIS atau analisis SIG itu fungsinya adalah mempunyai kemampuan untuk memberi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. Jadi sebenarnya untuk analisis ini hampir sama dengan analisis sistem yang lain. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kebutuhan dari sistem tersebut. Nah, di sini kemampuan menjawab pertanyaan konseptual. Jadi ada beberapa pertanyaan konseptual. Yang pertama adalah what is at? Pertanyaannya pertanyaan lokasional. Apa yang terdapat pada lokasi tertentu? Karena kita bicara geografis berarti berhubungan dengan lokasi. Jadi apa yang ada di dalam lokasi tersebut. Terus yang kedua, where is it? Pertanyaan kondisional. Lokasi apa yang mendukung untuk kondisi atau fenomena tertentu. Terus ada lagi how has it changed? Pertanyaan kecenderungan, mengidentifikasikan kecenderungan atau peristiwa apa yang terjadi. Jadi di sini untuk pertanyaan bagaimana dapat mengubah itu mengidentifikasi kecenderungan atau peristiwa apa yang terjadi di dalam lokasi tersebut, karena kita bicara geografis. Terus what is pattern? Pertanyaan hubungan, menganalisa hubungan keruangan antara objek dalam kenampakan geografi. Jadi berhubungan dengan hubungan dari antara objek, antara keruangan antar objek. Jadi tiap ruangan di dalam objek tersebut itu kenampakan geografisnya seperti apa. Terus ada lagi what if? Pertanyaan berbasiskan model, kecocokan lahan, resiko terhadap bencana, dan lain-lain berdasarkan pada model. Jadi basisnya adalah model di dalam GIS tersebut, baik itu nanti kecocokan lahan, apakah lahan hijau, lahan kuning, dan lain sebagainya, resiko terhadap bencana, dan lain sebagainya. Terus ada which is the best way? Pertanyaan rute optimum. Jadi berhubungan dengan rute tercepat atau rute optimal yang digunakan untuk mencapai suatu daerah tertentu. Selanjutnya kemampuan fungsi analisis. Kalau tadi ada pertanyaan konseptual, di sini ada kemampuan fungsi analisis. Fungsi analisis spasial meliputi pemanggilan data. Terus ada lagi generalisasi, ada lagi abstraksi. Jadi fungsi di dalam analisis data spasial itu hubungannya untuk pemanggilan data jelas ya. Terus ada generalisasi atau posisi mengeneralkan. Terus ada abstraksi, di mana dari ke general di sini kita spesifikkan di dalam sebuah abstraksi. Terus ada lagi manipulasi koordinat, di mana berhubungan dengan bagaimana memanipulasi titik-titik koordinatnya. Karena ini berhubungan dengan tata letak geografis, maka berhubungan dengan seberapa pas koordinat tersebut dipakai. Nah, ini manipulasi koordinat ini berhubungan ketika ada terjadi koordinat yang tidak sesuai. Karena kan pasti secara koordinat itu dengan layer dasarnya itu belum tentu sesuai. Karena secara skalanya juga mungkin bisa jadi bergeser, atau mungkin sudah ada perubahan
skema dari peta dasarnya. Terus ada buffer di dalam fungsi analis spasial tersebut. Terus ada overlay dan dissolve. Jadi bagaimana mengoverlaykan data-data tersebut ke dalam sebuah peta. Terus ada lagi pengukuran di dalam analisis spasial tersebut. Terus ada lagi grid kalau nanti berhubungan dengan data biner ya. Terus ada lagi model medan digital atau digital elevation model. Jadi medan digital di mana model-model tersebut digunakan untuk fungsi analisis spasial. Ya, selanjutnya fungsi analisis atribut. Jadi kalau tadi berhubungan dengan spasialnya, di sini berhubungan dengan atributnya, yaitu membuat basis data baru, menghapus basis data baru, create and delete ya. Membuat tabel basis data baru. Jadi buat basis data, menghapus basis data, membuat tabel, menghapus tabel, mengisi dan menyisipkan, manipulasi ya, record ke dalam tabel atau insert, membaca dan mencari data atau field atau record dari tabel basis data atau retrieve. Jadi membaca, view ya, dan mencari data, search, mengubah data, update dan edit ya, menghapus data dari tabel atau pack. Jadi membuat basis data, menghapus basis data, membuat tabel, menghapus tabel, insert, view, update dan delete data tersebut. Itu fungsi tadi untuk atribut. Terus ada lagi fungsi aplikasi. Terdapat 4 kemampuan aplikasi penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis, yaitu ada lagi yang pertama adalah fungsinya adalah untuk pengukuran. Jadi memastikan bahwa ukuran dari data fisik dengan data digitalnya adalah sama. Terus ada lagi adalah pemetaan, di mana memetakan data-data tersebut ke dalam sebuah data digital. Terus ada lagi pemantauan atau monitoring, bagaimana memantau lokasi-lokasi tersebut secara digital. Terus ada lagi pembuatan model atau modeling untuk aplikasi tersebut di dalam peta tersebut. Jadi fungsi-fungsi kemampuan ini yang harus dipakai untuk membuat sistem informasi geografis itu berfungsi secara aplikatif, kira-kira seperti itu. Terus ada lagi macam-macam analisis data GIS. Yang pertama adalah analisis buffer, di mana di dalam analisis buffer di sini itu dapat memetakan daerah. Maksudnya seperti ini. Jadi di sini mungkin contoh ini lokasi-lokasi padat. Di sini mungkin lokasi yang berair dan lain sebagainya. Atau mungkin di sini lokasi daerah hijau, di sini tidak dan lain sebagainya. Itu macam-macam dari analisis data GIS. Jadi nanti di dalam GIS tersebut itu dapat outputnya, keluarannya itu berupa buffering. Jadi membuat model-model di dalam peta tersebut tergantung dari kebutuhannya. Apakah peta tersebut mau dibagi menjadi seperti apa? Contohnya tadi, jadi ini mungkin daerah hijau, di sebarannya itu ada daerah hijau, daerah kuning dan daerah merah. Daerah hijau itu apa, secara teoritisnya seperti apa, secara metodenya seperti apa. Nah, itu ditampilkan di dalam sebuah peta digital. Itu untuk analisis buffer. Selanjutnya ada analisis image. Jadi contohnya adalah registrasi pada digital ke bentuk peta shape. Jadi menganalisa data digital, data gambar, data citra digital. Jadi di sini peta digital ke dalam bentuk shape ya. Jadi gambar tersebut itu dianalisis yang dapat memunculkan beberapa gambar lagi. Jadi contohnya semua ini satu peta dipecah. Kalau tadi analisis buffer kan dalam bentuk polanya, modelnya, di sini nanti dalam bentuk pecahannya dalam bentuk image atau gambar.
Jadi dia nanti akan menentukan cuma ini lokasi seumpama rawan lokasi aman, cuma L di sini adalah contoh lokasi-lokasi yang rawan bencana dan lain sebagainya. Nah, di setiap lokasi tersebut itu dapat dipetakan menjadi sebuah gambar masing-masing. Terus selanjutnya ada lagi analisis network. Jadi mencari rute terpendek. Di dalam analisa network di sini atau analisis jaringan di sini itu mengetahui posisi titik awal, semua ini titik awal ya, dan titik akhir. Di dalam titik awal dan titik akhir ini nanti akan dia menganalisis untuk mencari rute terpendek, tercepat lah ya, rute tercepat untuk sampai ke dalam tujuan tersebut. Nah, ini sebenarnya sudah ada di dalam di Google Map ya. Dalam Google Map kan ketika kita menggunakan fitur direction, kita otomatis akan dikasih alternatif pilihan-pilihan yang tersedia, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam tersebut kan kita bisa memilih rute mana yang paling bisa kita gunakan. Walaupun secara default Google Map kan memprioritaskan rute yang terpendek seperti itu. Ini analisis network untuk mencari rute terpendek. Terus ada lagi analisis 3D di sini. Contohnya mengetahui ketinggian area. Jadi di dalam sebuah GIS di sini kalau kita bentuknya dalam bentuk 3 dimensi, nanti akan muncul di sini ketinggiannya. Bahkan mungkin bisa jadi lapisannya ada berapa kalau kita bicara secara GIS secara detail. Kenapa? Karena di dalam sebuah lapisan bumi, di dalam bumi itu kan terdiri dari beberapa lapisan. Jadi semua ini contohnya gunung lah. Jadi gunung di sini sudah dipetakan kira-kira nanti untuk tinggi dari area tersebut, gunung tersebut atau bukit tersebut kira-kira berapa. Nah, itu gunanya sistem informasi geografis dalam bentuk analisis 3D, di mana di dalam 3D tersebut, 3 dimensi tersebut akan diketahui tinggi dari area tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk fungsi dan analisis di dalam sistem informasi geografis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.